Hari ini kita akan belajar di bawah tema doa yang dikehendaki Tuhan, dan kita akan belajar dari doa Bapa kami, doa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita lihat teks doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ada peribahasa, doa adalah napas hidup orang percaya. Jikalau doa adalah napas, maka orang yang berhenti berdoa sama dengan orang yang berhenti bernapas. Orang yang jarang-jarang berdoa sama dengan orang yang jarang-jarang bernapas. Orang yang berdoa 1 minggu 1 kali sama dengan bernapas 1 minggu 1 kali. Kalau doanya 1 tahun 1 kali, ini sama dengan bernapas 1 tahun 1 kali. Bagaimana bisa hidup seperti itu? Doa adalah napas hidup orang percaya. Itu gambaran doa menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat urgen di dalam hidup kita. Tapi sayangnya saudara, ada banyak orang yang tidak bisa berdoa. Beberapa waktu lalu, kira-kira hari Selasa lalu, saya dan beberapa teman berdoa di Osmok melayani orang yang mungkin kena serangan puasa gelap. Lalu ada satu orang yang mau didoakan. Satu saudara saya tanya, pernah berdoa tidak? Tidak pernah. Mungkin tidak pernah, tapi dalam hati itu pernah ada angkat bicara pada Tuhan atau tidak? Tidak. Omong dengan Tuhan sedikit pun tidak pernah? Tidak. Wah, ini bahaya. Ya, ini berarti secara rohani tidak bernapas sama sekali, dan ini mati secara rohani. Nah, saudara-saudara, doa sesuatu yang penting, tapi tidak semua orang bisa berdoa. Saya ingat dulu waktu pelajaran katekisasi, waktu saya masih muda, memang sekarang masih muda, tapi lebih muda dari ibu. Ya, waktu katekisasi saudara, kami suruh ada teman-teman minta Anton untuk berdoa, dan Anton bangun berdiri dan mari kita berdoa. Tapi saya mau berdoa, semua mesti tunduk kepala dan tutup mata. Kita semua ikut perintah dia, tunduk kepala, tutup mata. Dan lama-lama tidak ada doa. Kita mulai pelan-pelan. Nah, lama sekali tidak ada suara apapun. Kita angkat mata, Anton tidak ada di tempat lagi. Ya, rupanya Anton suruh tutup mata, lalu dia lari keluar. Jadi saudara-saudara, rupanya doa itu sesuatu yang penting, tapi doa tidak selamanya semua orang bisa doa. Setelah pelajaran katekisasi di gereja kita selesai, belajar doktrin semua, doktrin kristologi, doktrin Allah, 10 hukum dan lain sebagainya. Lalu ada sesi dengan saya sendiri. Waktu sesi dengan saya sendiri, pertanyaan saya sederhana, satu-satu, sudah bisa berdoa atau belum? Belum. Kalau belum, saya ajar bagaimana berdoa. Untuk apa belajar doktrinnya sudah banyak, kristologinya sudah tahu, doktrin Tritunggal sudah tahu, doa tidak tahu. Maka saudara, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi saudara, biarpun ada banyak orang bisa berdoa, biasanya atau ada begitu banyak orang juga yang konsep tentang doanya itu tidak benar. Konsep doanya itu salah. Waktu di pendahuluan doa Bapa kami, Yesus sempat omong bahwa ada orang yang berdiri di tikungan-tikungan bait Allah dan berdoa. Ada orang juga yang berdoa dengan bertele-tele, seolah-olah dengan panjangnya kata-kata doanya akan dijawab oleh Tuhan. Terus terang saudara, gara-gara doa panjang, maka acara yang paling membosankan dalam gereja itu adalah doa syafaat. Ya kan? Soalnya ini doanya panjang sekali. Saudara-saudara, di dalam sejarah misi ada seorang namanya Dr. Grenville. Dr. Grenville adalah seorang utusan, seorang misionaris. Dia dokter, tapi dia membaktikan dirinya untuk pelayanan misi, memberitakan Injil, tapi sekaligus jadi dokter, mengobati banyak orang. Dan dia sangat berpengaruh di dalam dunia misi penginjilan. Namanya Dr. Grenville. Tapi saudara, bagaimana Dr. Grenville bisa percaya Yesus? Dia terima Yesus di dalam salah satu acara KKR dari seorang pengkhotbah besar masa lalu yang namanya Dwight Moody. Dwight atau sering disebut D.L. Moody. D.L. Moody saudara, dalam satu kampanye penginjilan KKR, dan saudara-saudara, doa pembukaan
diberikan kepada seorang pendeta. Ini pendeta berdoa panjang lebar luar biasa. Dan saudara-saudara, jemaat yang hadir itu mulai bosan dengan doa yang panjang. Akhirnya saudara, Dr. Grenville bosan dengan doa itu, dan dia bangun dan berencana untuk pulang, keluar, berhenti dari KKR itu. Nah saudara-saudara, pada waktu dia bangun, D.L. Moody yang buka mata, D.L. Moody yang pengkhotbah, dia buka mata, dia lihat ada orang berjalan. Sementara pendeta yang doa pembukaan, doa panjang lebar. Terus berdoa, D.L. Moody langsung bangun dan berdiri. Mari kita semua bernyanyi memuji Tuhan. Padahal doa masih jalan. Mari kita semua bernyanyi memuji Tuhan. Pada saat Dr. Grenville hampir sampai pintu, tiba-tiba D.L. Moody bilang, mari kita bangun dan menyanyi. Dia tidak jadi pulang, dan dia duduk kembali. Dan malam itu KKR Injil diberitakan, Dr. Grenville terima Yesus, dan pada akhirnya jadi seorang misionaris. Bayangkan, dia hampir terhilang gara-gara doa yang panjang. Nah, ada banyak orang juga seperti itu. Mereka bisa berdoa, tapi konsep berdoa yang salah. Dan karena itu saudara-saudara, ada orang yang tidak bisa berdoa, tapi ada orang yang berdoa konsepnya salah. Dan karena itu kita perlu belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa. Yesus memberikan doa Bapa Kami. Ini pengajaran Yesus di bukit untuk murid-muridnya, doa Bapa Kami. Tapi saudara, perlu dicamkan bahwa doa Bapa Kami diberikan itu bukan supaya kita ucapkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Tidak. Kenapa? Karena doa Bapa Kami tidak mewakili seluruh pergumulan kita. Doa Bapa Kami tidak mewakili seluruh kebutuhan kita. Coba, kalau doa Bapa Kami, apakah ada doa untuk orang sakit dalam doa Bapa Kami? Tidak ada. Ada doa untuk caleg? Ada. Ada doa untuk bangsa dan negara? Tidak ada. Ada doa untuk fakir miskin? Tidak ada. Ada doa untuk orang terpenjara? Tidak ada. Ada doa untuk penginggilan? Tidak ada juga. Berarti ada banyak pokok doa yang tidak masuk dalam doa Bapa Kami. Dan kalau kita hanya doanya cuma doa Bapa Kami, maka harus diakui ada begitu banyak doa yang tidak kita sampaikan pada Tuhan. Jadi sebenarnya waktu Tuhan ajar doa Bapa Kami, Dia tidak bermaksud supaya kita ikut kata-kata persis, hanya doa itu saja dan tidak doa yang lain. Bukan itu saudara. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah prinsip-prinsip di dalam doa Bapa Kami. Itu yang mesti ditangkap oleh para murid. Dan karena itu saudara, hari ini di bawah tema doa yang dikehendaki Tuhan, maka kita akan belajar tentang prinsip-prinsip doa yang ditampilkan di dalam doa Bapa Kami. Itu seperti apa? Kita akan belajar dari doa Bapa Kami untuk tahu prinsip doa yang sesungguhnya yang bagaimana. Dan saudara-saudara, dari doa Bapa Kami awal sampai akhir, minimal kita bisa pelajari 4 prinsip di dalam doa Bapa Kami. Bagaimana kita mesti berdoa. Yang pertama saudara-saudara, kita harus berdoa hanya kepada Tuhan. Sekarang perhatikan saudara, di dalam teks kita dibilang begini, ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga. Ini alamat doa. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Siapa? Nama siapa? Nama Bapa yang di sorga. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa? Kerajaan Bapa yang di sorga. Jadilah kehendakmu. Kehendak siapa? Kehendak Bapa yang di sorga. Lalu ayat 13, karena engkaulah. Siapakah engkau? Engkau adalah Bapa yang di surga. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa satu-satunya alamat doa adalah Bapa yang di surga. Tidak ada alamat yang lain. Tidak ada tujuan yang lain dari doa selain Allah Bapa yang ada di surga. Nah, saudara-saudara, berarti prinsip doa yang sesungguhnya, prinsip doa yang benar adalah doa harus disampaikan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini kontras dengan ajaran-ajaran kafir, ajaran-ajaran yang lain yang mengajar orang bisa berdoa pada batu, orang bisa berdoa pada kayu, orang bisa berdoa pada dewa-dewi dan sebagainya. Orang juga berdoa pada hal yang lain atau pribadi yang lain selain daripada Allah yang esa. Saudara-saudara yang terkasih, di sini doa Bapa Kami hanya kepada Tuhanlah alamat dari doa. Maka doa tidak boleh disampaikan pada yang lain. Termasuk doa tidak boleh disampaikan kepada orang-orang yang dianggap orang suci. Santa-santa
dan santo-santo tidak layak menjadi alamat doa dan tujuan doa kita. Di dalam ajaran Roma Katolik, Maria bisa menjadi tujuan doa. Orang bisa berdoa kepada Maria, orang bisa berdoa kepada santa-santa dan santo-santo yang lain sebagainya. Di sini ajarannya tidak. Doa hanya boleh disampaikan kepada Allah. Juga saudara, doa tidak boleh disampaikan pada arwah orang mati dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang kalau Bapak Sumati tinggal mama dengan anak-anak, pas mau ujian, mama ajak anak-anak di kuburan. Bapakku anak bungsu ini mau tes PNS. Bapak tolong dia, Bu, bagaimana supaya dia bisa lulus dari PNS. Banyak kali seperti itu, kata-kata seperti itu. Biarpun kita tidak bermaksud sebagai doa, tapi kata-kata itu semacam permintaan, maka itu boleh dianggap sebagai doa. Karena itu saudara, doa tidak boleh disampaikan kepada pihak yang lain manapun juga selain daripada Tuhan. Dan satu hal yang perlu dipikirkan adalah bahwa memang seringkali mulut kita mengucapkan Bapa yang di surga, Bapa surgawi, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu mesti satu-satunya tujuan. Karena itu doa itu arahnya mesti vertikal. Tidak boleh ada arah horizontal dari doa. Harus arahnya vertikal dan hanya vertikal saja. Seringkali kita mengucapkan Bapa kami yang di surga, vertikal, tapi punya tujuan-tujuan yang lain di samping itu yang sifatnya horizontal. Dulu saudara, saya terlibat di satu persetujuan doa. Lalu saudara, persetujuan doa itu kalau habis persetujuan doa pengumuman untuk minggu depan yang khotbah siapa, yang bawa acara siapa, liturgi siapa. Nah saudara-saudara, pada waktu itu ada seorang bapak yang dikasih tugas minggu depan, bapak namanya Pak Amos. Pak Amos yang akan pimpin acara lagu-lagu pada minggu depan. Nah saudara-saudara, tahu-tahu pada hari minggu depannya bukan Pak Amos yang bawa acara, tapi Pak Cornelius yang bawa acara. Waktu doa pembukaan, Pak Cornelius berdoa. Kami juga tidak tahu kasih pengumuman Pak Amos, tapi yang pimpin langsung Pak Cornelius. Lalu Pak Cornelius mulai berdoa, Bapa kami yang di surga, sebenarnya hari ini bukan hamba yang memimpin pujian lagu-lagu, harusnya Pak Amos. Tapi tadi sore waktu pulang kantor, sama-sama tunggu bemo, mau naik bemo Rubadeo, tiba-tiba hambamu ketemu dengan Pak Amos. Lalu Pak Amos berkata kepada hambamu bahwa ini hari dia tidak bisa pimpin lagu karena ada acara kumpul keluarga. Jadi Bapak Amos bilang kepada saya supaya saya ganti dia. Saya agak menolak, tapi Bapak Amos bilang nanti kapan giliran saya baru saya ganti. Nah, Bapak kami yang di surga, tapi sampai bawa-bawa bemo Rubadeo. Tujuannya apa? Apa Tuhan tidak tahu? Tidak. Dia sekaligus berdoa vertikal, Bapa yang di surga, tapi ada tujuan horizontal. Sekalian pengumuman pada orang-orang, kenapa saya jadi pembawa acara. Berarti di sini doanya vertikal plus horizontal. Ini sesuatu yang salah. Doa hanya punya satu alamat yang sifatnya adalah vertikal. Di Kupang ini ada seorang pendoa, seorang yang bukan seorang pendeta. Saya tidak usah omong namanya. Tapi kalau dia berdoa biasanya heboh. Dan saudara-saudara, dengan suara keras dan gaya yang khas dia berdoa. Dan satu hari saya ada dalam satu acara dan pendeta ini berdoa. Saya mau rekam tapi terlambat. Tapi saudara, dalam salah satu cuplikan doanya, oh Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengirim Yesus mati di atas kayu salib, tangannya terpaku, kakinya terpaku, dan pada saat dia sudah disalib, dia berkata sudah selesai, yang dalam bahasa Yunani-nya tetelestai. Kenapa dia mesti kasih tahu yang dalam bahasa Yunani? Namanya Tuhan tidak tahu. Tujuannya waktu dia berdoa Bapa di surga, sekalian kasih tahu orang lain. Saya bisa bahasa Yunani. Tetelestai. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, seperti firman-Mu. Seperti firman-Mu yang berkata langit adalah ciptaanmu, laut adalah buatan tanganmu, seluruh dunia ini diciptakan oleh Engkau, yang dalam bahasa Ibrani-nya bara Elohim hasamayim v'haaretz. Apa maksudnya? Supaya orang tahu saya bisa bahasa Ibrani.
Maka di sini kita bisa lihat terlalu banyak orang doa sekalian pengumuman, doa sekalian kasih tahu sesuatu pada orang tentang kemampuan saya, bahkan seringkali doa sekalian untuk menyindir orang. Waktu saya pelayanan di Kediri dulu, ada satu majelis yang biasa kami pakai untuk khotbah. Kalau saya tidak ada, dia digantikan, dia mengganti saya untuk khotbah. Dan saudara-saudara, satu hari dia ada pelanggaran moral yang lalu kami gereja memutuskan dia diskorsing dan tidak boleh khotbah. Waktu itu saya sudah gembala, tapi gembala mahasiswa. Jadi masih mahasiswa, tapi sudah menggembalakan. Pas liburan, saya pulang Kupang. Waktu saya pulang Kupang, mereka tidak punya pengkhotbah. Lalu mereka minta dia. Biasanya kalau minta dia khotbah, selalu ada amplop persembahannya untuk dia. Nah lalu saudara, karena dia diminta khotbah, tapi saya tidak ada, maka majelis tidak memberikan amplop persembahan. Ulang-ulang 3-4 kali tidak dikasih. Satu kali saya ada, dan tetap tidak dikasih oleh majelis. Lalu suatu hari dia doa tepat, ya Bapa Surgawi, perhatikanlah kebutuhan hamba-hambamu ya Tuhan. Janganlah hati majelis-majelis ini ya Tuhan, supaya mereka tidak menahan hak-hak orang miskin. Apa maksudnya? Maksudnya sementara Bapa di surga sekaligus kritik majelis. Maka seringkali doa itu adalah sekalian pengumuman, sekalian sindir orang, tegur orang dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, di sini dilarang doa hanya kepada Allah. Dan dalam kaitan dengan ini saudara, saya jelaskan satu hal. Beberapa waktu yang lalu di kelas PA ada yang berikan kesaksian, dia mau ke PA kita, tapi teman-temannya atau ada orang yang larang, jangan pergi PA, Extrasur itu sesat. Lalu ini anak tanya, sesatnya di mana? Sesatnya di mana? Lalu saudara-saudara, mereka jelaskan, karena Extrasur mengajarkan bahwa di dalam doa tidak boleh pakai kata haleluya. Saya memang ajar begitu, tapi apakah itu sesat? Kalau paling itu menyimpang paling salah, bukan sesat. Sesat itu salah secara dasariah. Kalau tidak hal mendasar, itu cuma salah, bukan sesat. Tapi memang saya ajarkan, saya jelaskan mengapa. Sejak pertanyaan itu saya pulang ke rumah, saya belajar lagi tentang haleluya ini. Dan setelah saya pelajari saudara, haleluya itu haleluya, Yah itu Yahweh, dan kata dasarnya halal. Halal menjadi karena bentuk jamak, ya, bentuk jamak maka menjadi halal tambah Yah menjadi halal, haleluya. Itu begitu. Nah, halal atau halal dan Yah atau haleluya bentuk jamak ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bentuknya adalah imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif itu bentuk perintah. Makan nasi, kamu makan nasi. Tapi kalau bentuk imperatif, kamu harus makan nasi, atau hei kamu makanlah nasi, itu imperatif. Nah, haleluya itu bentuknya imperatif, adalah perintah. Perintah. Halal itu puji, Yah itu Yahweh, puji Yahweh. Kalau itu imperatif, maka terjemahnya pujilah Yahweh. Kalau pujilah Yahweh, itu omong pada siapa? Pada orang lain. Omong pada Tuhan. Hei Tuhan, pujilah Yahweh. Begitu. Atau omong pada orang? Omong pada orang. Hei saudara-saudara, pujilah Yahweh. Hei saudara-saudara, haleluya. Itu cocok. Jadi haleluya itu adalah dipakai untuk mengajak orang memuji Allah. Itu haleluya. Saya cari kata belajar ini. Haleluya itu muncul di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu 29 kali. 29 kali. 27 kali. 23-nya ada di dalam kitab Mazmur dan 4-nya ada dalam kitab Wahyu. Hanya 2 kitab ini ada haleluya. Selain itu tidak ada. Nah, kalau saya baca satu-satu, 27 ayat ini saya baca satu-satu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara, tidak ada satu kata haleluya dipakai dalam doa. Lalu saya bandingkan terjemahan-terjemahan haleluya di dalam Alkitab terjemahan lain. Saya buka King James. King James tidak mempertahankan kata haleluya, tapi dipergunakan kata-kata mari puji Tuhan. Saya bandingkan dengan terjemahan lama juga.
itu tidak cocok digunakan kepada Tuhan. Karena itu mengajak Tuhan puji siapa? Haleluya itu mengajak orang puji Tuhan. Nah kalau saudara berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Waktu haleluya omongin siapa? Ajak siapa puji Tuhan? Ajak Tuhan puji Tuhan. Doa ini kan bicara dengan Tuhan. Jika doa bicara dengan Tuhan, haleluya menjadi tidak cocok. Haleluya itu cocok kalau dipakai oleh pemimpin puji-pujian. Saudara-saudara, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Itu baru cocok. Silakan periksa 27 ayat di dalam kitab Mazmur. Tidak ada satupun yang berkaitan dengan doa. Semua berkaitan dengan puji-pujian. Nah karena itu saudara-saudara memang tidak cocok. Tapi saya tidak anggap orang yang melakukan itu sesat. Itu karena tidak mengerti saja. Toh kadang-kadang ada teman-teman juga yang masih haleluya amin juga. Saya maklumi saja. Tidak pernah anggap itu sesat. Tapi kalau bicara secara strict, maka itu memang salah. Doa harus disampaikan hanya kepada Allah. Pada waktu haleluya masuk ke dalam. Sebenarnya kalau mengerti haleluya itu ditujukan pada orang, maka tidak cocok haleluya masuk ke dalam doa. Dan karena itu saudara-saudara, prinsipnya harus tetap doa hanya boleh disampaikan kepada Allah saja, tidak boleh ada yang lain. Ini prinsip pertama dari doa Bapa kami. Nah lalu saudara, prinsip yang kedua di dalam doa Bapa kami ini adalah kita harus berdoa dengan mengutamakan kepentingan Tuhan. Harus doa utamakan kepentingan Tuhan. Sekarang lihat teks kita ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Namanya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Jadilah kehendakmu. Jadi saudara, yang didoakan ini adalah namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Dan dia lalu tutup dengan ayat 13. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara lihat, di dalam doa Bapa kami ini ada sejumlah permintaan. Bapa kami yang di surga, lalu disusul permintaan pertama, dikuduskanlah namamu. Permintaan kedua, datanglah kerajaanmu. Permintaan ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permintaan keempat, berikanlah makanan hari ini secukupnya. Permintaan yang kelima, ampunilah kesalahan kami. Permintaan keenam, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Jadi ada 6 permintaan. 6 permintaan ini, 3 permintaan pertama itu tidak ada hubungan dengan kita. Dikuduskanlah namamu. Ini urusannya dengan Tuhan, nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Ini kerajaan Tuhan, tidak ada urusan dengan kita. Jadilah kehendakmu. Kehendaknya Tuhan tidak ada urusan dengan kita. Jadi doa Bapa kami ada 6 permintaan, tapi 3 yang pertama tidak ada kaitan dengan kita. Semuanya berkaitan dengan nama Tuhan, kerajaan Tuhan, dan juga kehendak Tuhan. Namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Mu. 3 kali mu. Tidak ada urusan dengan ni. Tapi mu semuanya. Berarti saudara, dan itu ditempatkan pertama kali pada waktu sapaan Bapa kami yang di surga, disusul dengan 3 permintaan, langsung urusannya dengan Tuhan. Ditutup dengan urusan Tuhan. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, itu juga Tuhan. Berarti saudara, di sini ada permintaan yang berkaitan dengan Tuhan, lalu di tengah-tengah permintaan untuk kita, lalu ditutup dengan urusan doksologi, yaitu untuk Tuhan. Maka saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan doa yang benar, doa yang dikehendaki Tuhan adalah doa yang tidak hanya melulu untuk kepentingan kita sendiri, tapi doa juga mesti melibatkan kepentingan Tuhan di dalamnya. Kepentingan apa? Supaya nama Tuhan dikuduskan. Supaya apa? Supaya kerajaan Tuhan boleh datang. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan boleh jadi di dunia ini. Maka doa yang benar bukan hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tapi doa juga untuk kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, untuk kehendak Tuhan terjadi. Sekarang saudara, kalau saudara berdoa, pernah berdoa untuk kepentingan Tuhan? Atau pada waktu tutup mata, apa yang saudara bisa? Tuhan, belakangku sakit.
Tuhan perutku sakit, Tuhan sebentar mau ujian, Tuhan pimpin saya di perjalanan. Pada saat saya mau jalan, Tuhan ada kambing di rumah, Tuhan jaga, dan lain sebagainya. Kapan saudara berdoa untuk kepentingan Tuhan? Ya Tuhan, supaya Injil-Mu disebarkan ke seluruh dunia. Ya Tuhan, supaya para penginjil itu diberikan kemampuan untuk beritakan firman, beritakan Injil dengan baik. Ya Tuhan, supaya orang-orang yang keras hati boleh buka hati untuk terima Engkau. Ya Tuhan, supaya kendala pintu-pintu yang menutup pemberitaan Injil boleh terbuka sehingga Injil masuk ke sana. Berapa banyak saudara yang berdoa untuk kepentingan Tuhan? Seringkali kita berdoa hanya kepentingan kita, bukan? Tuhan menghendaki doa pertama-tama itu harus berkaitan dengan kepentingan Dia, namanya, kerajaannya, dan juga kehendak. Ada seorang yang namanya atau terkenal dengan sebutan Ratu Kamar Gelap. Dan saudara-saudara, yang disebut Ratu Kamar Gelap ini adalah orang yang pada waktu dia lahir, dia sakit. Terjadi sesuatu yang tidak beres di mata, sehingga dia tidak bisa melihat cahaya yang lebih terang dari cahaya lilin. Kalau dia kena cahaya, pasti seluruh tubuhnya sakit. Begitu dibawa keluar rumah, matahari kena, sakit luar biasa. Ada lampu yang terang, kena dia, sakit luar biasa. Lalu saudara, dia dikurung di dalam sebuah kamar yang hanya nyalakan berapa lilin, dan itu cukup bagi dia bisa hidup dengan baik, tidak sakit. Kalau dia keluar, pasti sakit. Dan karena itu saudara, seumur hidup dia hanya ada di dalam kamar gelap itu dengan berapa batang itu. Belajar membaca, gurunya datang ke kamar itu, dan di bawah lilin belajar membaca, belajar menulis, guru didatangkan, belajar di kamar gelap itu. Dan seumur hidup dia hanya ada dalam kamar. Mati umur 83 tahun. Berarti 83 tahun hanya ada di kamar gelap. Dan karena itu setelah dia mati dijuluki Ratu Kamar Gelap. Tapi saudara, dia adalah seorang yang kuat sekali berdoa. Dan saudara, pada waktu dia mati dan membongkar kamar dia, mereka di kolong tempat tidurnya ditemukan buku-buku doa yang bertumpuk-tumpuk. Semua doa ada di sana. Dan saudara, orang memeriksa buku doanya ini. Luar biasa orang ini, doanya dibuka dari buku pertama sampai buku kesekian. Doa, baca semua pokok doanya. Menariknya saudara, tidak ada satu doa yang berkaitan dengan dirinya. Minta sembuh, itu tidak pernah ada. Minta bisa melihat, tidak ada. Minta bisa melihat tenang, tidak ada. Tapi seluruh doanya penuh dengan doa bagi pemberitaan Injil. Berdoa untuk pengkhotbah, penginjil. Asal dia baca satu majalah, ada berita tentang seorang penginjil memberitakan Injil di sana, dia mencatat nama pengkhotbah itu, pendeta penginjil itu, dan dia berdoa sungguh-sungguh untuk pendeta itu. Dan saudara-saudara, dua pendeta terkenal yang masuk ke dalam catatan doa dari Ratu Kamar Gelap ini adalah pendeta Billy Graham dari Amerika dan pendeta Stephen Tong dari Indonesia. Masuk di dalam buku doa dari Ratu Kamar Gelap itu. Doanya orang seperti itu, orang yang menderita seperti itu, doanya hanya berdoa untuk pemberitaan Injil, supaya kerajaan Tuhan, supaya Injil diberitakan, supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Berarti dia belajar berdoa untuk kepentingan Tuhan. Saudara, waktu saudara berdoa, rajin berdoa mungkin. Berdoa untuk apa saja? Pernahkah berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya mereka bisa beritakan Injil dengan baik? Kalau sampai gereja ada khotbah yang tidak memuaskan, saudara kritik, saudara protes. Tapi sebelum datang pernah berdoa supaya pengkhotbah itu berkhotbah yang baik atau tidak? Kalau lihat gereja tidak beres, saudara kritik. Tapi pernahkah berdoa supaya gereja itu beres? Di sini kita harus belajar. Tuhan ajar kita doa, mesti doa, bukan hanya kepentingan kita, tapi juga kepentingan pekerjaan Tuhan. Ketika George Miller hampir mati, sudah sekarat, George Miller ini adalah seorang penginjil besar. Dia hampir mati. Seorang teman pendetanya datang dan berkata kepada dia, George, sebentar lagi kamu akan menghadap Yang Maha Kuasa. Tapi apakah selama 62 tahun melayani Tuhan, apakah ada doamu yang belum dijawab oleh Tuhan? George Miller bilang, ada 2 doa yang belum dijawab oleh Tuhan sampai saya mau mati. Apa? George Miller bilang, saya berdoa untuk 2 orang yang sangat saya kasih, yang penuh dengan kejahatan, tapi sampai hari ini belum bertobat-tobat juga.
Saya berdoa untuk mereka bertahun-tahun, puluhan tahun saya berdoa, tapi mereka belum bertobat. Itu dua doa saya yang belum Tuhan jawab. Lalu akhirnya George Miller pun mati dan dikuburkan. Saudara, beberapa tahun kemudian, pendeta yang bicara dengan George Miller ini membagi kesaksian George Miller ini dalam satu acara kebaktian. Dan pada satu acara kebaktian, dia bersaksi bahwa temannya George Miller bersaksi atau mengatakan ada 2 orang yang dia doakan, tapi sampai hari matinya belum bertobat. Lalu seorang ibu maju dan dia berkata, permisi, saya mau omong sedikit. Saya tahu 2 orang yang didoakan oleh George Miller itu siapa? Siapa? Itu 2 orang anak saya. Satu sekarang ada di Inggris, satu ada di rumah saya. Mungkin George tidak tahu, tapi 10 tahun yang lalu, yang satu sudah terima Yesus, dan yang satu baru 3 bulan yang lalu terima Yesus. George Miller memberikan waktu bertahun-tahun berdoa untuk pertobatan seseorang, supaya orang bertobat, supaya orang percaya Injil, supaya orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekarang saudara berdoa untuk apa? Pernahkah berdoa untuk orang-orang berdosa supaya mereka bertobat? Pernahkah berdoa untuk penjahat-penjahat supaya mereka bertobat? Pernahkah berdoa untuk koruptor-koruptor supaya mereka bertobat? Mari kita bukan hanya berdoa kepentingan kita, tapi berdoa untuk kepentingan Tuhan juga. Ini prinsip yang kedua, kita mesti berdoa. Pertama, doa hanya boleh kepada Allah. Kedua, doa harus melibatkan kepentingan Tuhan di dalam. Yang ketiga, saudara, kita harus berdoa dengan tidak egois. Harus berdoa dengan tidak egois. Sekarang saudara, kalau kita periksa doa Bapa kami, maka saudara-saudara, menariknya adalah bahwa kata aku tidak pernah muncul di situ. Kataku tidak pernah muncul di situ. Tapi semuanya kata kami. Perhatikan teks kita. Lihat, hitung berapa banyak kata kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Muncul 8 kali kata kami. Kami itu apa? Aku bukan kami, kamu bukan aku, kamu juga bukan kami. Tapi kalau aku tambah kamu, jadi kami. Jadi kami itu pasti sama. Kami tidak pernah menunjuk pada satu pribadi saja, tapi beberapa orang di dalamnya. Dan doa ini menarik. Tidak dibilang, berikanlah aku makanan hari ini secukupnya untuk aku. Ampunilah aku akan kesalahanku. Jangan membawa aku ke dalam pencobaan. Tidak. Kata aku benar-benar dihilangkan dari doa ini. Sehingga di sini yang muncul adalah kami. Maka saudara, di sini kalau saya berdoa, Tuhan, berikanlah aku makan hari ini secukupnya. Tuhan kasih aku makan. Temanku mati kelaparan, terserah dia. Tapi waktu aku berkata, berikanlah kami makanan kami secukupnya, maka berarti Tuhan minta supaya Tuhan kasih saya makan, sekaligus kasih teman-teman saya yang saya doakan itu makan. Ampunilah kami, bukan hanya Tuhan ampuni saya, tapi ampuni saya sekalian dengan orang-orang yang saya doakan. Jangan membawa saya ke dalam pencobaan, itu cuma saya. Tapi jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya Tuhan tidak membawa saya dan orang-orang yang saya doakan di dalam pencobaan. Maka saudara, benar-benar doa Bapa kami menghilangkan semua keakuan di dalam doa, menghilangkan semua egoisme di dalam doa. Karena itu saudara-saudara, maka doa yang Tuhan kehendaki, doa yang Tuhan mau adalah doa yang tidak egois, doa yang buang keegoisan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan dengan membawa keegoisan mereka, berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi tidak peduli dengan urusan orang lain. Ada orang cari jodoh, dia berdoa, Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkanlah dengan saya. Kalau dia belum jodohku, jodohkanlah. Kalau dia bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun. Dan kalau dia memang bukan jodohku, dia jodoh orang lain, putuskanlah dan jodohkanlah dengan aku. Bayangkan, ya. Ini egoisme yang luar biasa. Doa seharusnya
Bahkan kadang-kadang doa yang kelihatan saleh sekalipun dilandasi oleh roh egoisme yang ada di dalam. Saya pernah cerita bukan, orang India, orang Arab dan orang Israel berdoa rebutan tanah. Tanah ini mereka rebut, orang India berkelahi dengan Arab, berkelahi dengan Israel, tanah ini milik kami. Lalu India berdoa karena marah dengan syiar, Tuhan binasakan si Arab dari muka bumi ini. Arab dengar dia marah dan dia, Tuhan musnahkan si India ini. Lalu Israel, Tuhan, hamba tidak minta apa-apa ya. Tidak usah hamba tidak minta, hanya minta satu hal, kabulkanlah permohonan kedua saudara hamba. Coba bayangkan, India bilang musnahkan Arab, Arab bilang binasakan India. Kalau Tuhan jawab, maka Arab musnah, India binasa, semua habis. Tinggal dia, maka dia yang punya tanah. Kelihatan saleh, hamba tidak minta apa-apa, kabulkanlah permohonan. Wah, kelihatannya begitu luar biasa itu. Doa tidak boleh egois. Suatu hari panitia ulang tahun sekolah minggu adakan lomba balap, tapi balap mobil mainan pakai remote. Ya, siapa menang? Setelah babak kualifikasi, lalu 10 orang akan masuk babak final. Semua sudah siap untuk lomba, tapi Tommy tidak kelihatan. Masih pergi ke WC, tapi lama sekali. Tapi di sana Tommy berdoa. Setelah itu dia datang. Dari mana nak? Gurunya tanya. Berdoa ya? Ya. Lalu pertandingan dimulai. Persaingan ketat, tapi pada akhirnya Tommy keluar sebagai juara satu. Lalu gurunya pergi. Luar biasa Tommy. Pasti tadi kamu berdoa lama di WC. Kamu berdoa supaya kamu menang. Dan Tuhan jawab doa kamu. Tidak. Terus kamu doa apa? Saya tidak berdoa supaya saya menang. Karena kalau saya berdoa pada saat berdoa supaya saya menang, otomatis secara implisit saya berdoa supaya yang lain kalah. Rasanya tidak adil kalau saya minta Tuhan suruh saya menang, tapi suruh yang bikin yang lain kalah. Dan terus kamu berdoa. Saya cuma berdoa pendek, Tuhan Yesus yang baik, kalau nanti Tommy kalah, Tuhan tolong ya supaya Tommy tidak menangis. Amin. Waktu saya memikirkan cerita ini, saya pikir mungkin cocok juga diterapkan tanggal 9 nanti. Banyak teman-teman kita yang saleh, diprediksi banyak yang akan frustrasi. Maka di mana-mana sudah disiapkan rumah sakit jiwa. Ya, saya nonton di TV One, bahkan saya dengar di Kupang juga disiapkan. Karena pada saat tanggal 9, kira-kira siang selesai itu mulai lihat siapa yang menang, dan pasti banyak yang kalah. Dan kemungkinan besar banyak frustrasi. Sudah jual sawah, sudah jual ini, sekarang kalah. Banyak yang frustrasi. Sekarang, kalau ada 2 orang berteman, dua-dua saling mau berdoa, bagaimana? Tuhan menangkan saya, kalahkan dia. Tuhan suaranya kalau bisa Tuhan berubah dengan mujizat. Kalau taruh nomor 5, kau punya nomor berapa? Begitu. Atau mungkin kita lebih baik ikut si Tommy berdoa, Tuhan, saya harap menang, tapi kalau saya kalah, tolong supaya saya jangan masuk rumah sakit jiwa. Doa tidak boleh egois. Itu prinsip yang ketiga. Sekarang prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat dari doa Bapa Kami ini adalah kita harus berdoa untuk apa yang kita butuhkan. Sekarang perhatikan ayat 11 sampai 13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berikanlah makanan kami. Ampunilah kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maka di sini saudara-saudara, 3 permintaan ini. Tadi 3 permintaan yang pertama itu urusan dengan Tuhan. Namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Mu. Dan sekarang 3 permintaan yang kedua. Berikanlah kami
makanan kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami. Maka 3 permintaan yang kedua adalah mi. Jadi setelah 3 mu, baru 3 mi. Nah, sekarang saudara-saudara di sini, makanan itu adalah kebutuhan kita. Tidak makan mati. Pengampunan dosa juga kebutuhan kita. Kenapa? Karena kalau kita berdosa dan tidak diampuni dosanya, maka ini sesuatu yang berbahaya. Jikalau kita memang orang percaya, dosa tidak akan lagi melemparkan kita ke neraka, karena Kristus sudah menebus dosa kita. Tapi dosa itu bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tetap sayang dengan kita, tapi Tuhan tidak suka dosa kita. Tuhan tidak pernah berpikir akan buang kita selama-lamanya gara-gara dosa kita. Tapi Tuhan tidak bisa bersekutu dan dekat dengan orang berdosa. Anjing saya Chelsea itu kalau mandinya mahal, 1 kali mandi 60.000. Tapi waktu musim hujan saya paling marah kalau pintu terbuka, dia lari dan pulang sudah kotor luar biasa. Dan dia seolah-olah tidak mau tahu dan kaki penuh lumpur naik di tempat tidur. Saya marah, pukul dia dengan koran. Tapi saya tidak pernah terpikir untuk membuang dia selama-lamanya. Saya tidak suka kotorannya, tapi suka binatangnya. Oknumnya saya sukai, tapi kotornya tidak. Pada waktu dia sudah selesai mandi, saya bawa di mobil. Kadang-kadang naik di sini juga, dia cium saya juga tidak apa-apa. Tapi pada saat dia penuh lumpur, dekat saya pinggirkan dia. Apakah terpikir untuk membuang dia? Tidak. Tapi menggendong dia dalam keadaan kotor? Tidak. Nah, berarti saudara, kekotoran itu tidak mengubah saya mengasihi dia, tapi membuat jarak antara saya dengan dia. Dosa begitu. Kita ini setiap hari berdosa. Katakanlah kita keluar pagi dengan putih bersih, tapi tiap hari karena dosa, hitam legam karena dosa-dosa kita. Apakah Tuhan membuang kita? Tidak. Tapi itu membuat persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. Dosa membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yesaya 59 bilang, apakah pendengaran Tuhan kurang tajam? Tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong? Tidak. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan adalah segala dosamu dan kejahatanmu, sehingga dia tidak mendengar setiap doa kita. Dosa juga menghilangkan damai sejahtera kita sebagai seorang anak Tuhan. Dosa menghilangkan damai sejahtera. Berarti dosa sesuatu yang merusak hidup kita. Bayangkan kalau tidak ada pengampunan. Maka di sini permohonannya Allah, ampunilah kami. Ini sesuatu kebutuhan yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan mengampuni saya, habis ampuni dari saya, besok saya jalan jatuh lagi. Habis itu minta ampun lagi, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi. Untuk apa saya diampuni terus, tapi jatuh terus? Maka saya perlu meminta untuk kedepannya, Tuhan, tolong saya supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Lepaskan saya daripada yang jahat. Berarti ini juga kebutuhan. Maka saudara, di sini 3 hal yang diminta: makanan, pengampunan dosa, dan terlepas dari kejahatan atau pencobaan. Ini adalah kebutuhan. Maka di sini Tuhan mengajar kita, doa harus sampaikan kebutuhan. Seringkali yang kita sampaikan bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau tanya siapa mau helikopter gratis, mau ya semuanya. Kalau tidak mau tuh bodoh itu. Pergi plan naik helikopter. Tapi apakah saudara butuh helikopter? Parkir di mana? Kita tidak menginginkan, kita tidak membutuhkan helikopter. Tapi mungkin kita ingin helikopter, tapi tidak butuh. Tuhan ajar kita, doa mesti kebutuhan. Kenapa? Kalau doa dinaikkan dari keinginan kita, seringkali keinginan kita adalah keinginan daging. Karena itu kalau das pembimbing kita tadi dalam Yakobus 4 ayat 3, terus, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Doa untuk memuaskan hawa nafsu ini adalah keinginan. Tuhan mengajar kita untuk kebutuhan.
dan bukan keinginan. Sekarang saudara, kedua, kita juga bisa melihat bahwa terus doa ini, kebutuhan ini mencakup 3 dimensi waktu. Sekarang saudara lihat ya, kalau orang yang berdoa di sini, berikanlah kami makanan hari ini. Berarti doa itu mencakup hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Kesalahannya dibuat kapan? Nanti atau tadi? Tuhan ampuni kesalahan saya. Dosanya sudah dibuat atau belum? Sudah ya. Berarti sudah lewat. Yang lalu, yang kemarin. Maka di sini ada dosa yang kemarin atau dosa yang lalu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sudah jatuh di dalam pencobaan belum? Kapan? Nanti. Maka pencobaan itu kejahatan yang akan datang. Maka doa ini luar biasa. Kebutuhan untuk masa lalu dibawa di dalam doa. Kebutuhan untuk hari ini dibawa dalam doa. Dan kebutuhan untuk nanti juga dibawa di dalam doa. Nah, jadi kebutuhannya komplit sekali saudara. Tapi sekarang saudara perhatikan 3 kebutuhan ini ya. Terus kebutuhan ini mencakup kebutuhan jasmani dan rohani. Kita lihat makanan kami yang secukupnya. Ini kebutuhan jasmani. Lalu ampunilah kesalahan kami. Kebutuhan rohani. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kebutuhannya rohani. Jadi mintanya itu ada jasmani, ada rohani. Kalau saudara minta pada Tuhan, jasmani atau rohani? Lalu sekarang pikirkan ini, yang jasmani dan rohani mana lebih banyak? Rohani 2, jasmani 1. Kalau saudara berdoa, jasmani dan rohani mana lebih banyak? Seringkali kita berdoa jasmani lebih banyak kan? Tuhan utangku, Tuhan sakitku, Tuhan iniku, ituku dan sebagainya. Semuanya melulu jasmani. Ataupun ada doa untuk rohani, biasanya sedikit sekali dibandingkan dengan kebutuhan jasmani. Tapi di sini Tuhan ajar doa mesti kebutuhan, tapi kebutuhannya mesti ada kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan rohaninya diminta harus lebih banyak dari kebutuhan jasmani. Berapa banyak orang yang berdoa untuk kebutuhan rohani lebih dari jasmani? Berapa banyak orang yang kalau kita mau pergi kerja berdoa bagaimana? Tuhan, pimpin saya tiba di kantor dengan selamat. Sepanjang kerja hari itu, pernahkah ada yang berdoa supaya Tuhan, supaya sepanjang hari ini saya kerja sabar, supaya Tuhan hari ini saya kerja jujur, supaya hari ini saya kerja dengan murah hati, rendah hati. Tuhan, kalau ada yang bikin jengkel, biarlah saya bisa mengampuni. Tuhan, kalau ada yang maki saya, biarlah saya jangan balas jahat dengan jahat. Kalau mau ke hari Minggu ke gereja, Tuhan tolong supaya saya makin hari bisa mengerti firman dengan baik. Tuhan tolonglah supaya saya punya gairah tetap untuk melayani Tuhan. Tuhan tolonglah supaya saya diberikan hikmat dan pengertian. Berapa banyak orang berdoa begitu? Salomo, bahkan Tuhan bilang pada Salomo, minta apa saja maka aku akan berikan. Tapi Salomo tidak minta kejayaan, dia minta hikmat untuk memimpin bangsa itu. Dan Tuhan bilang, karena kamu minta hikmat, tidak minta kekayaan, Tuhan kasih dua-duanya. Tapi di situ kita bisa lihat Salomo yang mementingkan hal rohani lebih daripada jasmani. Saya bayangkan, renungkan itu, seandainya Tuhan datang pada saya, Ezra, minta apa saja, saya pasti kabulkan. Yang pertama saya minta Tuhan, enyahkannya mobil Panther saya ganti dengan yang lain. Saya pasti akan minta banyak sekali yang jasmani. Tapi Salomo luar biasa, dia tahu yang dibutuhkan adalah hikmat. Pimpin bangsa Israel bukan perkara gampang. Musa raja berkali-kali murka terhadap bangsa itu. Salomo tahu ini, dia minta Tuhan kasih hikmat. Berarti di sini Salomo minta yang rohani. Berapa banyak doa kita hanya melulu jasmani, tapi tidak ada yang rohani. Sekarang, waktu saudara pergi kerja atau bepergian, Tuhan, tolong kami di dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Waktu sampai di gereja atau sampai di tempat tujuan tidak ada kecelakaan, terima kasih Tuhan.
karena Engkau telah membawa kami dengan selamat. Dari selamat di situ artinya apa? Selamat itu artinya tidak tabrakan, tidak kecelakaan, kendaraan tidak rusak, dan lain sebagainya. Itu namanya selamat. Berarti di situ yang kita pikirkan, pokoknya kita minta di sini sampai sana selamat. Kalau sampai di sana tidak ada lecet sedikit pun, berarti selamat. Berarti selamat di situ hanya dalam pengertian jasmania. Tapi pernahkah orang berpikir, Tuhan tolong kami supaya selamat jasmani dan rohani? Ada banyak orang bepergian tidak kecelakaan di jalan secara jasmani, tapi kecelakaan rohani berulang-ulang dari rumah sampai kantor. Waktu saudara jalan, tiba-tiba ada motor serempet di depan saudara, nenek moyang betul di mana? Berarti pada saat itu kita dalam memaki orang, berarti kita sudah kecelakaan secara rohani satu kali. Saya dengan keluarga pernah pulang dari Tablolong, hampir malam. Waktu di jalan, tahu-tahu saudara dari sana ada motor, tadi pakai lampu jauh. Waktu lampu jauh dan menyilaukan saya sampai sekali tidak bisa lihat. Sebenarnya pakai iman bisa lurus saja. Ya kan? Tapi saya dengan orang kurang ajar ya. Sudah begini pakai lampu jauh, saya pura-pura dalam keadaan tidak tahu, saya pura-pura sedikit ke kanan, mendekati dia. Pada waktu dia lewat, pas saya pintu mobil, kaca mobil dibuka. Pada waktu dia lewat, saya langsung teriak, lampu! Saya jalan terus. Tahu-tahu saudara, motornya balik kejar saya. Datang sampai di sana, dia bilang, lu bilang apa? Saya bilang lampu, kenapa? Dia bilang, jadi lu mau apa? Saya bilang, lu mau apa? Saya langsung matikan mobil, saya turun, rumah. Saya sudah siap kursi roda sudah mau. Rumah. Ya. Dia tetap di motor. Ya, tapi lu lampu jauh. Saya itu lampu dekat. Lampu dekat apa? Kalau lampu dekat begitu, lampu jauh bagaimana? Dia bilang, lu emosi lu mau apa? Saya bilang, lu mau apa? Berani dia turun berarti kunci roda dibagi. Pada waktu itu saya turun dan mana yang lain kakak pendeta. Saya tadi yang pendeta. Oh ya, ini sungguh-sungguh tanya nama bapak ada di situ. Tapi setelah itu ada yang melerai dari ini. Lalu saya jalan. Apakah terjadi tabrakan di jalan? Tidak. Apakah mobil rusak di jalan? Tidak. Apakah ada lecet di tubuh saya? Tidak. Berarti saya selamat secara jasmani dari Tablolong sampai rumah. Tapi saya secara rohani terjadi kecelakaan besar dalam perjalanan. Kenapa? Karena yang saya berdoa, Tuhan kiranya pimpin dalam perjalanan supaya selamat. Yang saya bicara hanya jasmani. Tapi pernahkah kita dalam perjalanan berdoa, Tuhan, biarlah di perjalanan kalau terjadi sesuatu diberikan kesabaran. Biarlah dalam perjalanan diberikan hati yang tenang. Bisakah dalam berdoa minta Tuhan supaya hari ini kalau kerja, saya bisa kerja dengan jujur. Ada banyak orang tidak jujur dalam pekerjaan. Dia beli barang di toko saya 200.000, dia minta kwitansi 300. Bisakah Tuhan menolong saya untuk jujur? Mulai sekarang berdoa bukan hanya untuk yang jasmani, tapi juga yang rohani. Rohaninya mesti lebih banyak dari yang jasmani. Jadi Tuhan Yesus mengajar, doanya harus ditujukan hanya kepada Allah. Kedua, doanya harus melibatkan kepentingan Tuhan di dalamnya. Doanya itu juga tidak bersifat egois. Dan yang keempat, menyampaikan kebutuhan jasmani dan rohani mas. Tapi yang rohani mesti lebih banyak dari yang jasmani. Kalau kita bisa lakukan itu, kita benar-benar melakukan prinsip doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman, belajar tentang doa, mengerti tentang doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Biarlah kami diajar dan dituntun oleh Tuhan, supaya kami bisa berdoa dengan cara yang benar. Seringkali kami berdoa tidak hanya pada Tuhan, ada tujuan-tujuan lain dari doa. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kami supaya berdoa dengan benar. Tolong kami juga supaya di dalam berdoa kami tidak hanya mementingkan kepentingan kami, tapi juga memikirkan kepentingan Tuhan di dalamnya.
Tolong kami juga ya Tuhan, supaya doa tidak egois, hanya berdoa untuk diri kami, mengabaikan orang lain, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Biarlah kami didorong untuk belajar berdoa untuk orang lain. Dan Tuhan tolong, seringkali kami menyampaikan kebutuhan, kami menyampaikan keinginan-keinginan dan bukan kebutuhan. Itu pun didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan jasmani daripada yang rohani. Tapi biarlah dengan belajar dari doa Bapa kami ini, kami belajar untuk menyampaikan apa yang kami butuhkan, terlebih meminta kebutuhan rohani lebih banyak daripada kebutuhan jasmani. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu, dan biarlah Engkau dimuliakan di atas